Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru kita yang mulia dan memuliakan kita, untuk guru kita yang sempurna dan menyempurnakan ruh dan jasad kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Mastur Qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima ilahi anta maqsudi wa ridaka madlubi atini mahabbataka ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Berbahagia kita sudah mendengarkan uraian ilmu yang begitu bermanfaat bagi kita dari Yai Sambah dan juga Kiai Kamaluddin. Dan waktu sudah jam 10 kurang 8 menit. Kemudian nanti ada talqin karena ada ikhwan baru kita, ada yang dari Sukatani, ada yang dari Cikarang Pusat. Ingin talqin kita lakukan. Insyaallah nanti di akhir kita akan talqin dan talqin badal. Saya hanya akan cerita sedikit tentang bagaimana kita ini harus istiqomah. Banyak orang yang sudah meyakini dengan ditalqin dan mengamalkan zikir masuk dalam dunia thariqah, dia itu akan satu, bersih hatinya, dua, bening jiwanya, ketiga, usul kepada Allah dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dan tahapan ini harus digapai, harus dicapai, harus diperjuangkan. Perjuangannya namanya riyadhah. Setiap ikhwan itu punya jalan masing-masing untuk riyadhahnya. Ada yang riyadhahnya supaya sampai pada kebahagiaan yang hakiki itu dengan terus mengamalkan zikir secara standar. Maka ditalqinkannya zikir, dan setelah ditalqinkannya diminta supaya mengamalkan terus menerus. Maka apabila terus menerus lamanya ada berapa? Dua. Lama sekali itu lama apa enggak? Ini lamanya ada ya lama sekali saja lama sekali, lama apa sebentar? Padahal sekali lama sekali itu lama banget. Sekali malam, sekali terus, sekali matang ya, sekali mantan, sekali terus, sekali malam, sekali saja panjang. Makanya kalau orang mau mencapai istiqomah dengan riyadhah, maka wa allam istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an wa wadhakum. Bila mana orang itu sudah istiqomah di dalam thariqah. Jadi istiqomah itu bukan kamu ditalqin 3 bulan langsung sampai pada bening hati, bersih jiwa, usul kepada Allah dan mencapai hakikat bahagia. Belum. Karena 3 bulan itu bukan waktu yang panjang, bukan waktu yang lama. Tapi kalimatnya wa alla istaqamu. Bila mana orang itu istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Istiqomah itu bukan bentuk, bukan fisik, bukan bangunan. Jadi kalau ada orang disuruh bikin kolong meja, ya gak akan bisa bikin kolong meja. Bagaimana kolong meja dibikin? Tidak ada tukang yang bisa bikin kolong meja. Artinya meja, bikinlah meja, nanti ada kolongnya jadi mengikuti. Begitu juga guru kita memerintahkan berzikir saja terus menerus, gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama, cukup sampai mati saja. Dan sebentar. Sebentar nanti. Tari sahang itu hanya pamit bayar.
saya gugur duluan, gugur langsung lewat. Banyak orang yang sudah seperti begitu. Zaman sekarang mati mendadak lebih banyak. Umur 50 tahun asam urat, asam lambung, segala macam, punya gula, pankreasnya rusak dan sebagainya, sudah banyak. Sementara orang takut untuk proses kematian. Makanya baru pusing sedikit lari ke dokter, lari ke psikiater, lari ke tukang obat. Jadi beda sama orang yang punya uang dan punya kekhawatiran yang tinggi dibanding orang susah dan orang punya keyakinan. Orang susah punya keyakinan segala obatnya dikerok sembuh. Sakit apa jadi kerok sembuh. Beda kalau sama orang yang tidak punya keyakinan, dia punya kecukupan, sudah ke dokter spesialis saja ragu-ragu. Makanya kadang-kadang riadohnya ikhwan yang baru, orang yang muda-muda yang awam lebih cesplong daripada riadohnya kiai. Kalau kiai mah buka dalil. Apa kau ngomong begitu? Dalilnya dari mana? Oh, apa yang ngomong lo yang nyari dalil? Orang pekok yang begitu. Sama dengan begini, di depan ada Alphard. Yang lihat harga Alphard lewat di Google, searching Google. Spion mobil Alphard. Masya Allah, harganya 16 juta. Harga Alphard 16 juta, spionnya doang, dia yang stres. Orang yang punya aja tenang-tenang, dia yang stres. Seperti kita yang pakai peci merah putih, kita kemana-mana bawa tongkat, habis dikit la ilaha illallah, dia pada sentuh. Pada stres, akhirnya apa? Kelabakan kayak cacing tanah kepanasan. Bergejolak, dia nyari alasan apa itu, bagaimana caranya memberhentikan orang mikir itu. Dia hasut semua saudara-saudaranya. Dihasut orang-orang lain, dia hasut supaya jangan ikut itu, sesat itu. Gurunya umrohnya ke Eropa. Ya, ada yang gitu. Ya murid goblok ya begitu. Makanya kata Allah jangan campur sama murid orang lain. Belum tentu murid orang yang belajar riyadhah ini bisa bawa murid orang lain ke guru kita. Justru kita malah keseret sama dia. Dibilangin sudah datang manakib, datangnya tempat lain. Salah siapa? Daminya angel. Sudah datang dipimpin, diimamin, dibimbing. Wah sudah, nggak usah mikir doa kotaman angel. 2 tahun belum tentu apa. Coba doa kotaman 2 tahun belum tentu apa. Kamu tidak amin nggak pecus kamu jadinya apa? Akhirnya apa? Kena gesekan sama wabuyung. Aduh, Masya Allah. Wah, awas sesat. Ditulis begitu masih di-share juga. Lo mah goblok. Didengerin lagi. Kan apa-apa harus tabayun. Tabayun itu apa? Minta penjelasan. Ini alasannya apa? Bagaimana sampai ada kata-kata begini? Makanya sampai Abah bilang yang tahu Dajjal cuma apa? Lu gak percaya, gak penting. Emang lu siapa? Ya kan? Kan yang ngomong apa? Murid yang paling songong adalah menerjemahkan bahasa gurunya. Gak usah repot sampai itu kalau ditanya orang, itu bagaimana guru lu? Ibadahnya ke Eropa, umrahnya ke Eropa, ibadahnya ke gereja. Coba itu. Kita bilang, kalau saya bilang, yang ngomong siapa? Yang ngomong Abah Ghaus. Sekarang kalau kamu tahu ngomong Abah Ghaus, ayo saya anterin, saya ongkosin, kamu ngadep sama Abah Ghaus. Berani gak kira-kira? Dia langsung diam, Pak. Jangan-jangan seperti kayak Kamal, besoknya setruk ya. Lah orang kita mah cuek aja, nggak apa-apa. Emang begini. Contoh, manakib nih paling contoh. Tahu yang paling luar biasa adalah manakib. Orang-orang apa undang satu kiai setahun sekali maulid Nabi, ngemis minta bantuan orang se-RW. Dengar nggak? Di jalan-jalan. Tapi ikhwan mah manakiban sebulan sekali, kiainya 5. Tidak pernah minta bantuan. Jangankan ke RT, ke ikhwan aja gak diminta. Kata-kata Isabah sama Kamal, masa 2000 aja diminta kembali. Ikhwan mah Masya Allah. Keren gak? Itu karomah yang luar biasa yang nyata. Cuman mata kita memang
kamu ya, yadullah fawqa aydihim wa man nakasa fa inna ma yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran. Ajron itu bahasa Arab. Ajron itu artinya apa? Ajr itu apa? Ajron upah. Ajron azimah. Azimah. Aku kamu diupah dengan upah yang besar, tapi ada syaratnya. Kamu nggak mau ikut syarat, nggak mau ikut rukun, taunya pengen ajronnya. Seperti ada kuis, kamu kepengen dapat mobilnya, tapi kamu nggak ikut kuisnya. Terus bagaimana? Angel. Ya, zikir yang panjang, duduk yang lama, rokaatnya yang banyak. Barulah dapat ajran azimah. Zikir 3, sholat sunnah 2, sholat fardu ketinggalan dulu. Pengen dapat ajran azimah, tunggu nanti kalau sudah modal. Iya. Tapi nggak begitu, karena kejabaran Rahmaniyah dipilih-pilih, dikasih semua. Barangkali anak goyang nol saya kasih biar hatinya kebeli, dikasih sama guru. Nggak ngapa-ngapain, beli mobil. Loh, aku nggak nganggur, cuma dagang chicken dapat mobil. Murid apa? Ada. Besok mau bawa kabar. Sampai kiainya pergi mana ke bawa ambulan. Iya. Nggak tahu. Ada lagi temenku dikirnya nggak jelas, mana kadang-kadang 2 bulan sekali, padahal tetangga mobilnya 3. Ada. Ini buat sini aneh-aneh kan pokoknya. Aneh-aneh. Masya Allah. Itu fadilah, Pak. Itu yang namanya ajran azimah. Tapi jangan iri dengan dia. Masih enakan saya. Enakan saya enaknya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek, sudah di musala. Tadi ya habis subuh. Sekarang subuh kan jam 4 ya. Habis zikir udah 3 kali putaran, udah apa baik, salam-salaman udah. Begitu selalu baru jam 5. Tidur apa nyenyak, baru jam 7. Orang-orang udah rebutan kereta, rebutan di bis kota, ya kan? Jam 7 udah dibentak-bentak sama mandornya, udah dipelototin sama direkturnya, ya kan? Kita masih asing orang. Begitu adzan kita sampai di sejadah. Tuh, riadohnya mau beda-beda. Saya mariadohnya di sejadah. Asal ada adzan, kamu tugasnya jadi imam ya. Nanti dicukupi. Mobil nggak usah beli, punya supir ganti-ganti. Kapan waktu sopir direktur Ejipto, masya Allah. Pak direktur jadi sopir saya. Ya Allah. Iya, kemarin disopiri wakil tarkin bawa ambulan coba. Ganti-ganti, masya Allah. Ya, baca aja. Saya mau ke Depok, nggak perlu keluar apa-apa, dijemput sama pendamping abang. Keren nggak saya? Saya doang. Jangan iri. Duduknya lama, zikirnya panjang, rakaatnya banyak. Kalau lihat rakaatnya dikit, duduknya sebentar, zikirnya pelit. Pengen dijemput kayak kiainya, angel. Jangan cemburu dengan itu, ya. Terus alhamdulillah bisa manakib setiap bulan, tidak perlu minta suruh banyak. Kalau ada yang ngasih alhamdulillah, kalau nggak ngasih pelototin. HP saya nggak ada yang berani. Jadi cerita tapi nyata. Ya, sudah jangan bercanda dulu, sekarang harus target ya. Target itu apa ya? Target itu memasukkan. Ada yang baru dengar seumur hidup ada namanya target. Ada yang target karena nggak enak sama bosnya. Ditawarin sama bosnya kalau nggak ikut nggak enak. Jadi target itu macam-macam. Maka udah sampai sini jelasin dulu ya. Target itu sama dengan memasukkan angka digit namanya SIM card di dalam HP.
Kalau sudah SIM card masuk dalam HP, sudah ada nomornya, itu bisa mengakses segala fasilitas yang ada di dalamnya. Bisa berselancar di dunia maya, nyambung dengan Mbah Google. Mbah Google itu diakses 1 juta orang dalam detik yang sama, 1 juta dilayani oleh Google. Orang yang akses pakai bahasa Inggris dilayani pakai bahasa Inggris. Yang bahasa Jawa dilayani pakai bahasa Jawa. Orang nge-Grab itu banyak sekali, semua pakai Google. Kalau sudah begitu karena apa? Karena SIM card-nya sudah dimasukkan di dalam HP-nya. Makanya HP-nya selalu dicas supaya sinyalnya ada terus. Ngecasnya lah dengan cara berpikir. Memasukkan pertama namanya talqin. Terus sekarang kalau sudah ditalqin, tahu nggak orang yang punya HP itu tahu Google di mana? Google di mana? Google di mana? Anehnya Google itu cewek. Aku tuh nggak ngerti kenapa Google itu cewek. Berarti cewek itu pintar banget ya. Google tunjukkan warung terdekat, dikasih tahu aja. Iya, semuanya dikasih tahu apa Google. Begitu apalagi guru kita. Begitu Anda sudah ditalqin, langsung nyambung sama provider. Provider utamanya itu mursyid. Makanya mursyid mah kalau cuma tahu si Sugi lagi ngapain, si Mas Bowo sedang beruntung apa-apa, si Jamil lagi sewa sama siapa, apa tahu? Terus si Anu punya duit apa enggak, apa tahu? Jangan sangka, apa tidak tahu? Seperti halnya ketika Anda sudah ada SIM card-nya di dalam HP, GPS-nya nyambung, kamu di mana saja diketahui oleh Google itu. Keren ya? Ya, makanya harus ditalqin, benar katanya Kamal, kalau sudah ditalqin sudah nyambung selamanya nyambung dengan provider, selamanya nyambung dengan Syekh. Segala keadaan kita ditanggung. Ya Allah fauqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan mereka, di atas kepala mereka. Siapa yang mewakili adalah khalifah. Siapa? Syekh Mursyid pada zamannya sekarang. Maka bersyukur kita jadi bagian dari muridnya Abah. Betul akhirnya semuanya ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Tidak perlu dihafal. Sekarang yang pemula, yang baru talqin pertama, niat masuk Islam secara kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, perintah Allah. Kemudian bagi yang sudah pernah ditalqin, niatkan badal. Badal itu pengganti. Jadi saudara ditalqin, tapi talqin itu diserahkan kepada orang. Boleh orang yang sudah mati atau boleh dengan orang yang masih hidup. Dengan satu talqin untuk satu nama, satu orang. Kemudian yang terpenting yang mentalqin bukan saya. Yang mentalqin adalah Syekh Mursyid. Saya hanya sebagai petugas. Saya hanya mewakili untuk menyampaikan talqin. Yang ditalqinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah saja, karena hadis Nabi lagi mau takut bila ilaha illallah. Talqinkan yang mau mati dengan la ilaha illallah. Semuanya mau mati. Yang tidak mau mati nggak usah talqin. La ilaha illallah caranya bagaimana? Sebagaimana Nabi mentalqin Sayyidina Ali. La dimulai dari bawahnya pusat. La
sampai ubun-ubun. Ilaha dibawa ke dada kanan, illallah dibawa ke dada kiri. Gampangnya begitu. La ilaha illallah dibantu dengan gerakan kepala. Matanya merem, sekali mengucap satu nafas. Dimulai dari bawah pusar. La ilaha illallah. Semua tundukkan kepala. Yang namanya diajari, jangan barengin yang ngajarin. Namanya diajarin ya jangan barengin yang ngajarin, apalagi duluin. Kalau namanya ditalkin diajari, setelah yang mengajari mengucap selesai, baru yang diajari mengucapkannya. Begitu. Setelah saya nanti la ilaha illallah satu kali, saudara-saudari baru mengucapkan sekali. Saya ulangi begitu. Saya ulangi sampai begitu 3 kali. Siapkan, tundukkan kepala. Dengarkan saya mengucapkan namanya. La ilaha illallah. Silakan. وترفعنا بها ترفعنا درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات وتبلغ الخيرات في الحياة بعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايع الله يد الله فوق أيديهم ومن اكتسب فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وتشركوا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu sudah dimasukkan dalam diri kita ada nyawanya, ada jasadnya, dan ada rasanya. Tiga-tiganya sudah disimpan oleh Syekh Mursyid. Bagaimana cara nyimpannya? Itu urusan Syekh Mursyid. Bagaimana caranya mendapatkannya? Urusan Syekh Mursyid. Selanjutnya tugas kita setelah ditangkapnya mengamalkannya saja. Kapan diamalkan? Setiap habis sholat fardu. Seperti HP, setiap waktunya harus dicharger. Bagaimana cara pengamalannya? Diamalkan setelah sholat fardu, paling sedikitnya 165 kali. Paling sedikit. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau waktunya sempit, sedang bekerja, tidak enak ditunggu teman dan sebagainya, atau dalam pengamalannya nggak tenang, tidak nyaman, tidak ikhlas, 3 kali saja. Di lain waktu diganti, karena di kantor nggak enak 3 kali, di rumah jangan 3 kali lagi. Jangan kalah dengan anak, jangan kalah dengan istri, jangan kalah dengan TV, jangan kalah dengan HP. Zikir dulu, baru urusan yang lainnya. Kalau menurut seperti itu, maka seluruh aplikasi yang ada bisa kita akses. Kita akan dapat bagian limpahan yang paling banyak dari hasil bertorikoh dan hasil berzikir. Maka kalau tidak nurut dengan kata guru, walaupun sampai kapanpun dia tidak akan dapat limpahan berkah itu. Karena berkah itu seperti ini, memasukkan kotak dengan 16 digit, 16 angka. Anda masukkan hanya 14. Kok sampai kapan tidak akan bisa dipakai, itu namanya kuotanya. Harus nurut apa kata guru. Suruh 165 kali sedikit, 165 kali sedikit. Itu namanya nurut. Maka kalau nurut, maka seluruh aplikasi yang ada dalam itu akan bisa kita akses. Kita bisa berselancar dan kita menikmati semua fasilitas yang ada. Kemudian sekarang zikir yang kedua namanya zikir khafi atau zikir sir, zikir rahasia hanya diri kita dan Allah saja. Bagaimana urusan mursyid? Cuma caranya bagaimana? Caranya tundukkan kepala ke arah kiri. Dada kiri, dada dilihat. Melihat dadanya sendiri, semuanya lihat dadanya sendiri. Setelah melihat dadanya, merem. Setelah merem, rapatkan gigi dan bibir. Rapat, jangan ngomong apa-apa, ngomongnya ini saja. Allahu
Suara ketukan ini katakan Allahu Allah, Allahu Allah dalam hati. Sedang apa saja, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, lagi berjalan, lagi campur sama istrinya, lagi buang hajat, lagi di kamar mandi, hatinya Allahu Allah, Allahu Allah. Apalagi sedang ibadah, sedang manakib, sedang sholat, hatinya ini Allahu Allah, Allahu Allah. Inilah ilmu tertinggi yang diberikan oleh Guru Mursyid kepada kita. Maka beruntung orang yang punya ini. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini alat untuk mencapai bahagia hakiki karena sudah bersama yang punya segalanya. Allahu Allah, Allahu Allah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ba'd min hadiah Fatihah atau Syekh Mursyid kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa ini selamat bagi yang baru pertama kali dan insya Allah kita semua istiqomah menjalankan. Semoga sebagai